Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa Haqqu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita dengan limpahan yang begitu banyak, yang tidak mungkin mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di mulai pagi ini kita akan membahas satu kitab yang penting untuk kehidupan kita sebagai obat untuk kita, sebagai petunjuk, ya, obat untuk kehidupan kita, hati kita, yang ditulis kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana kitab ini ditulis berdasarkan pertanyaan yang datang kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertanyaan itu datang kepada beliau dari seseorang ibtuliya bibaliyatin, seseorang yang diuji dengan suatu ujian, yang orang itu faham betul seandainya ujian itu terus-menerus ada pada dirinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka orang itu bertanya bagaimana cara untuk mengatasi ujian itu, bagaimana cara menghadapi ujian itu, bagaimana solusinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis langkah solusi daripada ujian yang menimpa orang tersebut. Maka ditulislah kitab ini. Maka beliau menulis sebagai jawaban oleh beliau, dari beliau. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengawali memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pembukaan yang paling baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajuri. Beliau mengatakan, ahaqqu ma istuftiha bihil kalam alhamdulillah maulana al-karim. Sesuatu yang paling berhak untuk memulai perkataan adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian untuk Allah yang maha mulia. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pun demikian, memulai perkataannya, memulai jawabannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Amma ba'du, kemudian beliau mengatakan, faqad thabata fi sahihil Bukhari. Terdapat hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Nabi mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga pasti Allah turunkan obatnya. Maka demikian juga masalah musibah yang menimpa orang tersebut. Maka musibah yang seandainya terus-menerus tidak dicarikan solusinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengawali jawabannya dengan bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, likulli dawa'in likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i baru'a biidznillah. Kalau obat itu pas mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah pasti akan sembuh. Ya. Dengan izin Allah penyakit itu pasti akan sembuh. Kalau obat itu persis bisa mengenai titik masalah yang ada. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga pasti menurunkan obatnya. Yang mengetahuinya, ya, orang yang mengetahuinya, dan ada orang yang tidak mengetahuinya juga. Artinya, ya, penyakit dan obatnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Maka beliau mengatakan al-haram, penyakit menua. Penyakit menua ini satu hal yang tidak mungkin kita cari obatnya. Semua orang akan menua. Semua orang akan ada saatnya, ya, bertambah usia. Dan itu tidak akan ada obatnya untuk mengembalikan dia seperti anak muda. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan langkah-langkah supaya terlihat lebih muda, tetapi mungkin itu hanya nampak wajah saja, tetapi bagaimana dengan fisiknya? Maka fisiknya pasti lemah sebagaimana layaknya usia dia telah menua. Dan itulah satu hal yang tidak mungkin ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumus setiap penyakit pasti ada obatnya. Hadza ya'ummu adawa'il qalbi war ruhi wal badan wa adwiyataha. Ini sifatnya umum untuk semua penyakit. Apakah itu penyakit hati, penyakit ruh, maupun penyakit badan. Ya, setiap penyakit, apakah itu penyakit untuk hati, ruh, atau badan, pasti juga ada obatnya. Obat untuk penyakit hati, obat untuk penyakit ruh, obat untuk penyakit badan. Itu semua ada obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan juga sebagai penyakit. Ya. Bodoh itu juga sebuah penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pertanyaan sebagai obat dari penyakit kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi safarin, kami keluar dalam satu perjalanan panjang. Kemudian fa asaba rajulan minna hajarun,
ada di antara kami yang tertimpa batu. Ya, disebabkan karena tertimpa batu itu maka kepalanya sakit. Namun dalam keadaan sakit tersebut ihtalama, orang tersebut ya mimpi basah. Maka fa'sa'ala ashabahu, orang yang sakit dan lalu mimpi basah itu bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada yang lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian memandang bahwa aku ini dalam keadaan semacam ini memiliki keringanan untuk bertayamum? Maka orang-orang di sekitar menjawab, mana jidulaka rukhsah. Ya, kami tidak mendapati, ya tidak memandang bahwa engkau ini layak mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Wa anta taqdiru 'alal ma', dan engkau itu mampu untuk menggunakan air. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu musim dingin. Faghtasala, kemudian orang itu pun mandi sebagaimana itu yang menjadi pandangan para sahabat pada saat itu yang ikut bersama orang tersebut. Namun apa yang terjadi, famat, orang itu justru malah meninggal. Kemudian falamma qadimna ala Nabi sallallahu, kata Jabir bin Abdullah, ketika kami datang kepada Nabi sallallahu, kemudian Nabi dikabarkan tentang hal ini, bahwa dalam perjalanan ini ada orang yang tertimpa batu, kemudian kepalanya sakit, kemudian beliau ternyata mimpi basah. Dan dia bertanya apakah adanya rukhsah untuk dia. Tapi orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan untuk bertayamum. Maka dia pun mandi sebagaimana layaknya orang sehat mandi. Namun ternyata disebabkan itu dia meninggal. Dikabarkan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya secara tidak langsung. Semoga Allah membunuh mereka. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka tanya dulu kalau memang belum tahu? Bukan langsung menjawab. Fa innama syifa'ul ayy as-su'al, karena sungguh ya, obat dari kebodohan itu tanya. Maka Nabi SAW dalam hal ini menjadikan kebodohan sebuah penyakit, menjadikan ketidaktahuan sebagai sebuah penyakit yang harus diobati, dan obatnya adalah bertanya, as-su'al. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas menyebutkan beliau ya mendapatkan ilmu diantaranya adalah bilisanin saul, dengan lisan yang suka tanya, ya, dengan lisan yang mudah bertanya. Bertanya untuk apa? Untuk menambah wawasan dia, bertanya untuk menambah pemahaman dia. Dalam keadaan itu kata Nabi SAW, innama kana yakfihi ayyatayammam, cukup bagi dia itu untuk bertayamum. Wa ya'siru aw ya'sibu ala jarhihi khirqatan, kemudian di lukanya itu ya ditutup pakai kain, ya, kemudian thumma yamsahu 'alaiha, cukup luka yang ditutup oleh kain itu, kainnya diusap pakai air. Nggak perlu mandi, nggak perlu kemudian menyiramkan air ke lukanya sehingga membuat dia yang tadinya pantang air nggak boleh kena air, ya. Dan dia memaksakan kena air yang pada akhirnya meninggal. Di sinilah penyakit kebodohan yang kemudian Nabi SAW ya sampaikan solusi dari penyakit tersebut, obat dari penyakit tersebut adalah bertanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan contoh kepada kita di antara penyakit yang ada. Dan semua penyakit ada obatnya. Dan juga kata beliau,
Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini sebagai obat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran bagi orang-orang mukmin itu adalah petunjuk dan penawar dan syifa, obat bagi kaum mukminin. Dalam ayat yang lain di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an, minal Qur'an, min di sini kata Ibnu Qayyim, minha huna li bayanil jinsi la li tab'id. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Dari di sini adalah penjelasan untuk penjelasan jenis Al-Quran. Jenis yang artinya Al-Quran itu secara keseluruhan sebagai obat, bukan litab'id, bukan sebagian ayat tertentu saja yang bisa menjadi sebagai obat. Enggak. Jadi keseluruhannya ini ya bisa dijadikan sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan kemudian beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh bahwasannya Al-Quran adalah sebagai obat, sebagai penawar dari penyakit. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit al-jahl, kebodohan, wasyak warraib, penyakit keraguan-raguan, ya. Bahwa Al-Quran ini obat secara umum untuk segala penyakit. Contoh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Beliau mengatakan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha." Sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan panjang. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum. Kemudian mereka singgah di salah satu suku bangsa Arab. Maka mereka pun ya layaknya di masa silam, mereka rombongan perjalanan, rombongan safar itu biasa datang ke suatu suku, singgah di suatu suku, dan mereka akan disambut sebagaimana layaknya tamu. Maka mereka pun melakukan hal yang sama. Namun ternyata suku tersebut tidak mau menyambut mereka. Mereka ditolak. Dalam perjalanan tentunya mereka membutuhkan hidangan makanan, minuman. Maka mereka singgah, namun ternyata mereka bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak mendapatkan jamuan. Mereka ditolak oleh suku tersebut. Namun qadarullah, ternyata setelah mereka menolak kedatangan para sahabat, singgahnya ke suku mereka, pemuka suku mereka ludigha sayyidu dzalika al-hayy. Ternyata pemukanya, pimpinan sukunya, ya, dia terkena sengatan ular. Fasa'au lahu bikulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Ya. Karena ya namanya pimpinan, pemuka sakit, maka segala macam cara akan dilakukan supaya menyembuhkan dia. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Segala macam cara dilakukan untuk menyembuhkan pimpinannya. Namun ternyata semua cara tidak mempan, tidak bisa menyembuhkan sengatan ular yang menyengat pimpinan mereka. Maka sebagian mereka berpikir, bagaimana kalau kita minta tolong rombongan yang tadi kita tolak ke sini. Maka benarlah mereka minta tolong ke rombongan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
di awal-awal mereka ditolak. Maka terjadilah kesepakatan ya, bahwa mereka mau menolong dan mengobati, tapi dengan catatan mereka harus dijamu. Maka mulailah itu disepakati, dan kemudian salah satu dari sahabat Nabi SAW ini fantalaqa yatfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian mulai meruqyah dengan dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibacakan. Ya. Faka'annama nusyita min iqalin. Seakan-akan orang tersebut yang tadi kena sengatan ular, pimpinan suku tersebut, setelah dibacakan ruqyah dengan surat Al-Fatihah selesai, itu seakan-akan dia terlepas dari tali yang tadinya sulit untuk berjalan, tiba-tiba langsung bisa jalan. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat. Ya, bahkan itu adalah penyakit badan, sengatan ular, yang kita berpikir sekarang ini bahwa yang namanya Al-Quran itu hanya untuk ruqyah, itu hanya untuk orang yang kesurupan. Nyatanya tidak. Di dalam hadis ini bahwa ruqyah ini juga berlaku untuk sakit fisik bisa saja. Ya, bukan hanya sakit hati yang dikuasai oleh bangsa jin. Ya, tetapi di sini hasil dari sengatan ular sekalipun bisa sembuh dengan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan, ketika sampai kemudian cerita kepada Nabi Sallam, maka kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum. Kalian tahu dari mana kalau itu adalah ruqyah, dan ini adalah benar. Kalian telah benar, langkah kalian tepat. Ya, dengan meruqyah itu adalah langkah yang tepat. Ya, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh. Obat adalah obat, ya, yang menyembuhkan Allah perantara Al-Quran. Wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum. Kalian telah tepat. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman. Ya, Nabi SAW mengatakan bagi, maksudnya tadi jatah, karena tadi ada kesepakatan, ya, mereka dijamu, kemudian memang disembelihkan kambing, ya. Kata Nabi SAW, kalian juga bagi untuk saya bagian tertentu harusnya. Ya, artinya di situ boleh Nabi SAW makan dari hasil tadi ruqyah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri beliau memiliki testimoni dan pengalaman. Kata beliau, "Makathtu bi Makkah muddata ta'tarini adawa." Muddatan ta'tarini adawaun. Aku pernah tinggal di Mekah ya beberapa saat, dan pada saat itu ada penyakit-penyakit yang menimpaku. Ya, orang lagi merantau, ya, ibaratnya lagi merantau jauh dari sanak keluarga, kemudian sakit. Terus kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wala ajidu tabiban wala dawaan. Saya tidak mendapati ada tabib, ya, tidak ada tabib dan tidak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka aku, ya, mencoba untuk melakukan langkah penyembuhan dengan membaca surat Al-Fatihah. Membacakan sendiri. Fa'aralaha ta'thiran ajiban. Maka aku melihat ada dampak positif yang sangat luar biasa. Artinya sembuh.
Ini testimoni beliau sendiri. Beliau di Mekah sakit, nggak ada obat, nggak ada tabib. Maka beliau bacakan Al-Fatihah pada area yang sakitnya. Dan beliau melihat dampak yang sangat luar biasa. Dampak positif yang sangat luar biasa. Kemudian fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman, dan aku juga sampaikan hal itu kepada orang-orang yang merasa sakit. Ya fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan banyak dari mereka yang juga sembuh dengan cepat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Allah juga menurunkan penyakitnya. Maka tidak ada penyakit yang turun obatnya tidak ada. Semua penyakit pasti ada obatnya. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit jasmani atau rohani, ya pasti Allah juga turunkan obatnya. Dan di antara obat adalah Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Dan hal itu sudah disebutkan dalam hadis dan testimoni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri yang beliau mengalaminya langsung ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Namun ketika membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, sebagai sarana penyembuhan untuk penyakit, ada sesuatu yang harus diperhatikan, kata beliau. Walakinna hahuna amrun yanbaghi at-tafattun. Padahal ini menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk pengobatan itu ada sesuatu yang harus dipahami betul. Apa itu? Annal adhkar wal ayat wal ad'iyah allati tustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Bahwasanya ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa yang kita maksudnya untuk ruqyah tadi, yang kita jadikan sebagai sarana untuk meruqyah, itu harus diyakini bahwa itu semuanya adalah sesuatu yang sangat nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan bisa menyembuhkan. Harus yakin. Ya, kitanya sendiri malah nggak yakin. Maka itu juga pengaruh. Kita dalam membacanya ada ketidakyakinan, kurang yakin, ya itu juga mempengaruhi. Maka hal ini juga akan pengaruh. Keyakinan kita terhadap apa yang kita baca ini akan mempengaruhi efek dari Al-Quran yang dibacakan untuk penyakit tadi. Juga selain itu, pas untuk posisi atau objek yang sakit, selain yang membacanya memiliki keyakinan yang kuat, juga pas kepada yang dibacakan, ya, maka itu akan memberikan pengaruh satu sama yang lain. Oleh karenanya terkadang satu yang ini terasa nampaknya kok kurang, terasa tidak ada atau kurang pengaruh, yang ketika yang satunya membaca lebih pengaruh. Boleh jadi itu bukan soal Al-Qur'annya yang mempan dan tidak mempan, tetapi keyakinan yang membacanya. Ya, keyakinan yang membacanya. Juga objek mengenai atau tidaknya, tepat sasaran ataukah tidaknya. Ya, sebagaimana umumnya ya yang namanya obat, ya. Obat itu akan bisa berdampak positif yang kita minum, semuanya obat yang kita minum. Kalau itu pertama obatnya adalah obat yang artinya dia obat yang bagus kualitasnya. Yang kedua adalah ketika dia bisa tepat sasaran mengobati, maka akan cepat sembuh. Tapi kalau ternyata kurang tepat sasarannya, kemudian juga kualitasnya nggak bagus, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang kurang kepada
penyembuhan suatu penyakit. Famata takhallafa syifa'u kana li du'fi ta'thiril fa'il. Maka ketika kesembuhan itu terlambat, maka itu bukan karena kesalahan Al-Qur'annya, tetapi karena kesalahan lemahnya keyakinan orang yang membacanya. Ya. Au li'adami qabulil mahallil munfa'il, atau karena kurang tepat sasarannya. Au limani'in qawiyyin fihi yamna'u au ay yanja'a fihi dawa, atau ada hal yang menghalangi untuk mengenai sasaran yang menjadi objek pengobatannya. Ya. Jadi kemungkinannya kalau ada hal yang kurang terlihat efek positifnya, maka ada kemungkinan pertama dari yang membacanya, atau kurang tepat sasarannya, atau ada penghalangnya. Sudah tepat sasaran tapi ada penghalangnya. Nah, ini juga ada potensi yang membuat lambatnya penyembuhan. Kita contohkan sebagai ruqyah adalah doa, seumpamanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa itu memiliki kekuatan dalam doa itu memiliki kekuatan dalam daf'il makruh wa husulil matlub, dalam menampi madarat. Juga memiliki kekuatan, doa itu memiliki kekuatan dalam menempuh suatu yang diinginkan. Artinya kita ingin sesuatu dengan doa itu bisa sangat kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan. Dan doa itu sangat kuat untuk menahan apa yang tidak diinginkan oleh kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari musibah. Maka doa itu sangat kuat untuk bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Tapi walakin qad yakhtalifu anhu atharuhu. Terkadang doa itu juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya ya terhadap dampak positifnya. Ya, yang satu doanya Masya Allah mujarab, mustajab. Tapi yang satu doanya mungkin kurang mustajab. Itu bukan salah doanya, tetapi li du'fi fi nafsihi. Imma li du'fin fi nafsihi, tapi karena pertama kemungkinan adalah lemahnya pada diri yang doa. Bi ayyakuna du'aan, atau lemahnya pada doa tersebut, karena doa tersebut la yuhibbuhullahu fihi minal udwan, karena isi doanya adalah isi yang tidak baik. Ya. Isi doa yang tidak baik itu seperti apa? Kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa hambanya malam yakun ithman, selama doa itu adalah bukan doa yang bermuatan dosa, au qati'atir rahim, atau doa yang bermuatan memutus tali silaturahim. Maka doanya memang dia bukan doa yang baik, bukan doa yang Allah sukai, sehingga dia tidak memiliki efek yang positif, ya. Atau selain karena doanya tersebut, boleh jadi wa imma li du'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah, atau karena lemahnya hati ketika memanjatkan doa itu. Ketika dia memanjatkan doa, hatinya masih lalai, ya, maka doa juga akan melemah kualitas. Hatinya tidak yakin dengan doanya. Padahal Nabi SAW menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara hati kalian ini yakin akan diijabah. Ini ketika kita berdoa ternyata kita kurang yakin dengan doa, maka
efek doanya pun akan melemah. Efek doa untuk penyembuhannya juga akan melemah. Nabi mengatakan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Maka boleh jadi obat berupa doa itu tidak berefek disebabkan karena hati yang dia memanjatkannya dalam keadaan yang lalai. Atau dia sudah fokus, doanya juga tidak bermuatan dosa, tetapi ternyata ada ada penghalang yang membuat doa itu tidak berefek. Seperti apa penghalang tersebut? Seperti seumpamanya orang tersebut dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka ini juga akan menghalangi efek doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi menukil ayat, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal salihlah. Ayat yang lain juga Nabi nukil, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Maka perintahnya sama. Perintah kepada para rasul dengan perintah kepada kaum mukminin, perintahnya sama, yaitu makan yang baik, makan yang halal. Kenapa perintahnya sama? Karena Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Ya. Ada orang yang dalam perjalanan panjang, kemudian rambutnya kusut, berdebu, menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Yamuddu yadayhi, mengangkat tangan, ya Rabb, dan dia mengucapkan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Maka di sini berlipat-lipat yang seharusnya membuat doa itu berkualitas. Dalam perjalanan, waktu yang mustajab. Dalam keadaan terdesak, ini juga adalah saat-saat mustajab. Mengangkat kedua tangan juga membuat doa itu diijabah. Kemudian memulai doanya dengan menyebut nama Allah. Ya, ini juga membuat doa itu semakin mustajab. Tetapi kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanan haram. Yang dia makan, makanan haram. Yang dia minum, minumannya haram. Pakaian yang dia pakai haram. Ini menghalangi doa dia. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau Allah kabulkan? Maka hal yang haram itu menghalangi dia untuk dikabulkannya doa. Sehingga doa itu tidak berefek. Jadi bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan doanya yang salah, tetapi yang berdoanya yang mungkin lemah dalam meyakini doa tersebut. Hatinya mungkin yang lalai, sehingga mungkin sudah tepat sasaran, atau yang ketiga adalah
sudah tepat sasaran, hatinya sudah fokus, tetapi ada penghalang. Dan di antara penghalangnya adalah hal-hal yang haram yang ada dalam tubuh. Maka doa pun tidak berefek kepada penyakit yang ada. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, berbicara tentang obat atau penyakit itu semua pasti ada obatnya, dan di antara obat adalah Al-Quran yang dibacakan. Baik, mungkin ini yang kita bahas di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikan kitab Ad-Da'u wad-Dawa sampai akhir. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas apa yang salah di dalam penyampaian, di dalam sikap, ya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi